Asrofil Anbiyaul Mursalin wa ala alihi ajmain nama badu. Sebelumnya apakah ini terputus-putus ya? Mohon maaf Bapak Ibu jika terputus-putus jaringannya. Yang terhormat Rektor UIN SSC Profesor Dr. Haji Angelani MAG beserta jajaran Warak 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Dekan FITK UIN Sibersyah Nurjati Cirebon, Dr. Haji Saifuddin MAG beserta jajaran Wadik 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Kepala UPT PJJ Bapak Dr. Muslihuddin MAG beserta sekretaris. Yang kami hormati Ketua Jurusan PJJ-PAI yaitu Bapak Zaki Afan FPD yang pada hari ini berhalangan hadir membersamai kegiatan. Yang kami hormati juga Ibu narasumber yaitu Ibu Maulidia Ulfa, SPDI, MPDI yang sudah berkenan membersamai untuk kegiatan siang hari ini. Dan yang tentunya kami banggakan Bapak Ibu para tutor PJJ-PAI. Pada hari ini kita akan berkegiatan, insya Allah 1 jam ke depan. Adapun untuk mengefektifkan waktu, kami silakan kepada Pak Kepala UPT PJJ untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukran ala ni'amillah, wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Syah Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Angelani MAG, beserta Warek 123 UIN Cyber yang sama-sama kita hormati, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beserta Wadek 123, Ada sedikit. pimpinan jurusan, ketua jurusan PAI, serta sekretaris jurusan, dan yang saya banggakan seluruh dosen yang berkenan dilibatkan dalam perkuliahan semester ganjil 2025-2026 di Prodi PJJ PAI yang berbahagia. Tentu pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir melalui Zoom meeting atas kesediaan menghadiri rapat koordinasi seluruh dosen PJJ PAI UIN Syah Nurjati Cirebon, serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen Bapak dan Ibu semua untuk hadir bersama-sama berkhidmat meningkatkan proses perkuliahan di PJJ UIN Syah Nurjati Cirebon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa ada dua kebijakan yang saat ini sedang dioptimalkan di tata kelola perkuliahan UIN Syah Nurjati Cirebon, terutama di PJJ. Yang pertama adalah migrasi penggunaan dari Damel LMS sebelumnya ke LMS Pilar. Penggunaan LMS Pilar ini baru diinisiasi semester ganjil ini. Oleh sebab itu, nanti minta kerjasama Bapak dan Ibu semuanya untuk telaten serta terus meningkatkan literasi terhadap tata kelola perkuliahan di LMS Pilar ini. Kami insya Allah di UIN Cyber akan terus memberikan layanan di tim kami untuk Bapak dan Ibu yang mau meningkatkan literasi terhadap LMS Pilar, baik secara offline maupun secara online. Karena dari karakteristik Bapak dan Ibu, Pilar ini berbeda dan perlu penyesuaian yang luar biasa. Dan kami berharap penyesuaian secara bertahap itu nanti yang akan Bapak dan Ibu jalani tidak menyurutkan Bapak dan Ibu untuk berkomitmen mendukung perkuliahan yang optimal dan berkualitas di PJJ UIN Syah Nurjati Cirebon. Yang kedua, kebijakan kedua adalah
pengembangan RPS berbasis OB ya, berbasis OB. Ini juga bagian penting dari kebijakan ini. Nanti Bapak dan Ibu hari ini oleh Ibu Dr. Maudia akan diberikan BIMTEK teknis, bimbingan teknis untuk mengembangkan RPS berbasis OB ini. Ada beberapa poin yang mungkin harus Bapak dan Ibu eh, ketahui terkait dengan OB ini. Pertama, pastikan bahwa Bapak dan Ibu itu konsisten mengakomodir CPL di Prodi PJJ untuk seluruh mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga karena ini kebijakan dari Win Saber Syekh Nurjati Cirebon sasaran SDGs ya terhadap RPS. Ini juga penting bagaimana Bapak dan Ibu menginsersi 1, 2, 3 dari sasaran SDGs ke dalam eh, perkuliahan melalui CPL atau CPMK yang Bapak dan Ibu susun. Eh, itu dua itu. Yang Jaringannya terputus, Bapak dan Ibu. Iya betul, Oh, terputus. ya, Bapak dan Putus, Ibu. Bu. Iya, Ya, kami sudah berpindah tempat padahal. Baik, beliau yang putus ya, tanda. iya, sepertinya betul, Bu. Tadi kami juga kesulitan mencari jaringan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin beliau terpental juga ya. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan ya Bapak dan Ibu agar efektif. Pak Kepala, apakah masih bergabung, Pak? Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama-sama membuka kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara berikutnya yaitu langsung ke paparan ya Bapak dan Ibu. Paparan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maulidia Ulfa. Kepada beliau kami silakan. Monggo Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ibu Sekretaris Bu Nurhana yang luar biasa dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Nah, ini memang tidak dikunci agar kita bisa interaktif ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti interaktif bisa melalui suara atau melalui chat ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya sudah diundang di kegiatan siang hari ini, tapi yang perlu saya tegaskan, Bapak Ibu, ini adalah judulnya pendampingan, gitu ya. Artinya Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki RPS semuanya, apalagi besok kan sudah mengajar begitu ya. Nah, di sini saya izin untuk best practice aja begitu ya, sharing terkait RPS yang ada di PJJ PAI ini ya Bapak Ibu semuanya. Oke, saya ingin tanya dulu yang pertama Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin langsung ditunjukkan RPS-nya atau mau penyamaan persepsi dulu? Milih yang mana? Persepsi. Penyamaan persepsi. Oke, ada yang menjawab yang lainnya? Penyamaan persepsi, Bu. Oke, penyamaan persepsi dulu. Oke, Penyamaan persepsi dulu. Oke, penyamaan persepsi dulu ya Bapak Ibu semua. Nanti singkat ya. Oke, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Ini kebuka yang lain.
Bentar, kebanyakan yang dibuka ini. Bentar, Bapak. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu sambil saya menunggu saya, coba Bapak Ibu komen di chat mata kuliah Bapak Ibu apa aja ya? Coba bisa komen di chat nih mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu apa saja? Bisa komen di chat. Silakan. Ini sudah. Oke. Sebentar, sebentar. Bu Sekretaris, saya boleh dijadikan co-host nggak? Pak Oke, Rasis, Ibu, ini siap. suara. Kami Ya proses ya, biar, Bu. nah jadi biar kita ya Bapak Ibu kalau lagi fokus itu kan Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan PPT karena Bapak Ibu semuanya sudah handal, tapi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana penyamaan persepsi kita terkait menyusun RPS berbasis OP, begitu ya. Tentu saja ini berbeda dengan RPS yang sebelumnya, begitu ya. Oke, ya Bu Haja. Penyampaian persepsi. Ya, siap. Oke, siap. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa OB begitu ya? Nah, ini di sini sudah saya tuliskan dan nanti ini kita share ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu menginginkan ya. Tapi kalau enggak ya enggak akan saya share gitu ya. Nanti Bu Sekretaris enggak akan di-share gitu ya. Tapi kalau menginginkan silahkan begitu. Nah, ini ada di buku KPT yang terbaru, Kurikulum Perguruan Tinggi yang terbaru bahwa RPS itu menggunakan pendekatan OB dan tentu saja dengan Permendikbud Ristek ya 53 2023 ya. Nah, makanya tadi saya komunikasi dengan Pak Ketua dan Pak Sekretaris begitu ya untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan itu kalau di file yang kita lihat itu masih terpisah-pisah Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya kalau misalnya mau up gitu ya, mau naik gitu, nah itu sudah menjadi satu ya. Jadi tidak lagi dipisah menjadi sikap, pengetahuan dan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Iya. Sampai sini Bapak Ibu sepakat atau tidak? Iya. Makanya tadi saya juga mengusulkan kepada Pak Ketua begitu. Apa saya rancangkan gitu kan terkait dengan CPL ini ya. Jadi kalau S1 itu CPL-nya sekitar 10 sampai 15 Bapak Ibu ya. Nah, sehingga itu bisa kita masukkan ke dalam RPS ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya terkait OBE itu perbedaannya adalah jadi nanti akan terlihat luarannya itu jelas begitu ya dari MKI. Iya. Nah, tentu saja ini levelnya lebih tinggi daripada KKNI. Kalau KKNI begitu ya Bapak Ibu ya. KKNI sebentar. Bu Nurlela mungkin bisa bentar Ya. saya belum oke. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini profil lulusan. Jadi penyamaan persepsi kita adalah istilah-istilah yang ada di RPS ya, kurikulum karena kurikulum itu ya kan juga RPS bagiannya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi RPS ini adalah rencana kegiatan dalam satu semester untuk membentuk profil lulusannya apa begitu. Di sana ada tujuan, metode sampai kepada evaluasi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan CP dan CPL-nya begitu ya. Nah, jadi CPL-nya kalau saran dari kami meskipun itu tidak tertulis oh harus berapa begitu ya. Nah, CPL-nya ini cukup 2 atau 3 saja. Kemudian CPMK-nya ya maksimal 5. Karena apa? Ketika CPL itu jumlahnya makin banyak, maka otomatis Bapak Ibu merancang tugasnya itu juga banyak ya. Misalnya nih tadi kan saya minta untuk komen di chat ya Bapak Ibu semuanya agar ada interaktif. Mana ini? Mana nih? Oh, tidak dituliskan SKS-nya. Misalnya micro teaching kan 2 begitu ya. Nah, CPL-nya misalnya cukup 2, kemudian CPMK-nya 3 saja. Jadi tidak usah banyak-banyak. Nanti rancangan tugasnya sampai 3. Nanti saya akan lihatkan RPS yang kami buat begitu ya. Nah, ini ya. Kemudian nanti diturunkan menjadi sub-sub CPMK. Nah, kemampuan ini ya tiap
pembelajaran. Jadi nanti di dalam kolom itu di breakdown lagi CPMK menjadi sub CPMK sehingga jelas dan terukur ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar referensi. Ini juga diperlukan. Dan nanti di RPS saya juga ada e-book yang bisa di-download online begitu ya. Ada linknya begitu. Kemudian ada jurnal-jurnalnya. Nanti Bapak Ibu jika berminat nanti kita bagikan. Sehingga apa? Kita berhadapan dengan mahasiswa PJJ ini, kita berhadapan dengan mahasiswa PJJ ini sumbernya online begitu ya, begitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu bahan kajian. Nah, bahan kajian ini ibaratnya begini. Kita mau memasak nasi goreng begitu ya, nasi goreng lombok ijo. Nah, bahan-bahannya apa ini, Ibu? Ya gitu. Nah, nasi goreng lombok ijo itu profil lulusan gitu ya. Nah, terus CP itu apa? Capaian pembelajaran itu, oh nasi goreng lombok ijo itu yang rasanya enak, pedas, nendang, dan sebagainya. Itu CPL, ibaratnya seperti itu. Nah, bahan kajiannya itu adalah ibaratnya alat masaknya, bahan-bahannya. Oh, ada cabai. Oh, ada apa lagi? Nah, seterusnya ya. Nah, itu adalah bahan kajian, Ibu ya. Yang di sini kemudian di breakdown menjadi materi pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bentuk pembelajaran ya. Nah, bentuk pembelajaran ini ada di kolom RPS ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah segala sesuatu yang apa? Nah, ini kalau udah MBKM, tapi nggak usah lihat ini dulu ya, Bapak Ibu ya, kita ambil dulu ya. Jadi misalnya itu penugasan dan sebagainya. Nah, metodenya adalah, nah ini ya, Bapak Ibu ya, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kooperatif ya, kolaboratif dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja. Nah ya, jadi kalau misalnya ingin nanti kita share file ini. Jadi tinggal memasukkan saja Bapak Ibu ya. Ibaratnya ini adalah babon gitu. Dan babonnya adalah ini diambil dari panduan kurikulum perguruan tinggi yang terbaru. Nanti kalau Bapak Ibu berminat saya juga akan bagikan itu kurikulum perguruan tingginya ya. Tapi bukan yang PAI tapi ini nasional ya Bapak Ibu ya. Nah, metode ini Bapak Ibu semuanya ya, ini tertulis juga di RPS ini sebagai apa ya pembelajarannya misalnya luring daring. Nah ini nanti ini terlihat di dalam RPS apakah dia menggunakan apa sinkronus dan asinkronus itu. Kemudian yang 13 ya, ini adalah pengalaman belajar yang dilakukan mahasiswa ya. Ada di kolom sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah memberikan deskripsi tugas mahasiswa itu ngapain aja begitu ya. Misalnya sub CPMK 1, nah mahasiswanya tuh ngapain saja begitu. Itu ada di pengalaman belajar Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah penilaian. Nah, ada kolom penilaian ya Bapak Ibu ya, itu untuk mengukur bagaimana CPL ini tercapai atau tidak ya. Nah, makanya ada kriteria-kriterianya, bahkan ada rubriknya juga seperti apa ya. Nah, tentu saja prinsipnya tetap edukatif, otentik, objektif, dan akuntabel, dan transparan. Makanya Bapak Ibu semuanya ya, Pak Center mohon di-silent dulu. Bang Ibin itu dua tempat favorit yang sering disukai siapa ini? Pak Center Mesin Altima kalau istirahat atau Pak Center mohon di stop dulu. Oke, sebentar. Nah, udah. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini kriteria penilaian ya. Ini juga apa rubrik sampai kepada rubrik ya. Nanti di bawah saya ada contoh rubrik-rubriknya. Jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan silahkan itu bisa dicoba saja ya. Saya ngambilnya juga dari KPT itu tadi ya. Dan ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu dari 2017 ya. 2017. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah indikator penilaian ya. Nah, ini ya untuk mengukur bagaimana pencapaiannya. Ini contohnya ya, contoh tabel perumusan CPMK dan sub CPMK. Nah, sebenarnya kementerian itu apa memberikan contoh beberapa template RPS ya Bapak Ibu. Nah, yang digunakan oleh UIN SSC ini adalah menjadi bagian dari template yang ada di KPT ya, ada di lampiran ya, dengan tentu saja modifikasi begitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, namun tidak seperti ini di dalam template kita ya, tapi ini yang ada di KPT ini contoh saja begitu ya. Tapi saya tidak akan menyampaikan contohnya perguruan tinggi secara umum seperti apa karena waktunya sangat mepet begitu ya, 1 jam saja. Jadi nanti langsung kepada RPS. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, ini adalah CPL yang kemudian diturunkan ke dalam CPMK ya. Makanya tadi saya sampaikan CPL kalau sesuai dengan Permendikbudristek yang 53 tadi itu kalau untuk S1 itu 10 sampai 15 ya. Nah, kalau untuk CPMK tadi saran saya adalah cukup 3 sampai 5 saja. Karena apa? Konsekuensinya Bapak Ibu harus merancang OB-nya atau merancang luarannya itu nanti seperti apa, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah apa yang saya screenshot point-point of view-nya, begitu ya. Oke. Nah, ini adalah rubrik-rubriknya, Bapak Ibu. Jadi nanti ini adalah di lampiran RPS. Jadi ketika misalnya mahasiswa tugasnya rancangan, maka penilaiannya adalah seperti ini, sehingga kita tidak menilai mahasiswa itu juga, oh, oh ini ya, gitu karena rajin kemudian nilainya bagus dan sebagainya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ada nilai misalnya rancangan, ada nilai misalnya oh nanti ada presentasinya, ada unjuk kerjanya begitu ya. Nah, ini ada di sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi kita perlu melihat bahwa kita lebih banyak di LMS begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rubrik-rubrik ini saya tampilkan di Word ini ya, sehingga Bapak Ibu nanti silakan bisa untuk copas lebih mudah begitu ya, Bapak Ibu silakan. Nah ini ya, misalnya ada presentasi lisan begitu ya. Nah kemudian misalnya ada portofolio atau misalnya review artikel tugasnya begitu ya. Semester kemarin saya mengampu mata kuliah publikasi ilmiah begitu. Nah itu review artikel dan mungkin sekarang pun juga misalnya iya. Nah ini adalah penilaiannya, rubrik penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, ini beberapa contoh strateginya yang Bapak Ibu nanti bisa langsung pindah. Jadi ini ibaratnya itu adalah babon ya Bapak Ibu semuanya ya. Babon ini nanti Bapak Ibu bisa langsung copas di RPS Bapak Ibu masing-masing ya, sehingga tidak kesulitan untuk menyusun RPS begitu ya. Nah, ini ya. Aduh, sebentar. Oke. Nah, ini ya pembelajaran daring ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya Zoom, Meet atau pakai apa begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait CP itu kata kuncinya adalah kalau bisa yang hot begitu ya. Nah, jadi tidak C2. Kami masih melihat kadang CP itu memahami begitu ya. Nah, agak naiklah sedikit misalnya menganalisis, mengkaji dan seterusnya begitu. Nah, ini juga saya sudah kasih rubrik untuk ranah kognitifnya ya, karena nanti ada belum kan Bapak Ibu ya, ranah efektifnya, kemudian juga ada ranah psikomotorik ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan misalnya, oh kalau saya misalnya mata kuliah saya nih semester ini pemanfaatan AI begitu ya. Nah, berarti misalnya ranah kognitifnya adalah merancang nih C6, kemudian misalnya misalnya afektifnya apa nih membuktikan begitu ya atau memecahkan begitu, kemudian psikomotoriknya misalnya mendesain. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini terkait penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa model untuk kolom di penilaian ya. Kalau saya nanti pakainya misalnya CPMK CPMK 1 bobotnya berapa ya kan, CPMK 2 bobotnya berapa, CPMK 3 bobotnya berapa. Tapi boleh kalau misalnya formatnya adalah seperti ini ya, aktivitas partisipatif berapa persen, hasil proyek berapa persen, sampai kepada ujian semester ya. Jadi saya sudah dari dulu mempraktekkan CPMK 1 berapa persen, 2 berapa persen, 3 berapa persen. Gitu Bapak Ibu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat ya, nanti mungkin bisa sambil rekamannya begitu ya. Nah, oke, saya akan RPS-nya. Nah,
Kira-kira nih Bapak Ibu ingin nggak di-share yang tadi penyamaan persepsi atau istilah saya itu adalah babon. Ingin babonnya atau tidak? Oh, Coba ingin komen sekali di chat. babonnya, Bu. Ingin semuanya aja Ibu. Perlu Bu, perlu. Semuanya Kirim, aja Bu. Bu, semua. Semuanya kirim ya. Oke. Nah, ini artinya ada interaktif ya dalam dalam diskusi. Oke. Nah, Kenapa Teddy? Kenapa ya. Teddy? Siapa ini? Oke. Yang selanjutnya saya akan nge-share Bapak Ibu terkait dengan RPS ya. Sebentar. Sebentar. Ini kalau kebanyakan layar ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya akan nge-share RPS ya. Di sini ada yang mengajar pemanfaatan AI tidak, Ibu? Ini apa namanya? Berapa seberapa Pemanfaatan IA, Bapak Ibu, Ya, ada. ada yang ngajar pemanfaatan AI enggak? Sepertinya tadi ada yang nulis di kolom chat itu. Ini di depan saya sudah ada 1, 2, 3 Ibu Sekretaris ya. Ngumpul sekarang yang mengajar pemanfaatan AI ya. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu tuliskan di sini nama MK-nya begitu ya. Kemudian nama dosennya meskipun itu tim teaching begitu ya. Kemudian ini prodinya dan ini adalah catatan tim Gusmut ya. Tapi ini saya iseng aja nyatat sendiri ya, belum disetorkan begitu. Oke, nah ini adalah template dari yang di-share oleh Bu Sekretaris RPS yang ada di Drive ya Bapak Ibu semuanya. Cuman untuk warna-warnanya saya tambahin begitu. Awalnya kan warnanya hanya sini sama sini begitu. Nah, biar kelihatan mana poin-poinnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, nanti di rumpun mata kuliah Bapak Ibu bisa menuliskan mata kuliah ini itu penciri prodi, penciri fakultas atau penciri universitas ya. Nah, misalnya nih ada yang semester 1, maka itu menjadi mata kuliah yang rumpunnya universitas begitu. Jadi menulisnya adalah universitas. Kemudian bobot SKS-nya ini 3, kemudian semesternya 7 ya. Tanggal penyusunan ini saya mah nggak ngedit begitu ya. Kemudian visi misi prodi. Nah ini ya, ini Bu Sekret bener nggak ini kayak gini ya. Semoga benar ya. Nah ini adalah visi misi ya dari prodi PAI ya, yang saya hanya coba aja. Kemudian CPL-nya, nah ini saya mohon maaf kepada Pak Fajur dan Bu Sekretaris karena saya sudah menggunakan aliran yang update itu tadi, jadi tidak pakai yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi saya sudah langsung menggunakannya jadi satu, tapi saya tetap mengambil dari file yang dibagikan oleh Bu Nurhanah ya di sana. Cuman di sini saya tambahin aja di sini etika, karena etika kan belum ada ya terkait dengan sikap. Nah ini saya tambahin di sini untuk CPL-nya. Kemudian Bapak Ibu dari CPL ini kami breakdown menjadi 3 ya, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Nah Bapak Ibu semuanya ya, tadi kita sudah sepakat ya bahwa semoga sepakat ya. Jadi jangan mengambil diksi yang C2 ya. Sepakat atau tidak nih Bapak Ibu ya? Minimal C3 lah ya. Oke, makanya saya di sini mengambil katanya adalah menganalisis ya. Kata yang lainnya apa? Misalnya tadi mengkaji begitu ya. Atau misalnya kalau ini C6 ya Bapak Ibu ya. C6-nya apa? C6-nya misalnya merancang ya kan, mendesain. Nah, ini adalah taksonominya adalah ini ya. C4, kemudian ini A4 itu adalah sikapnya ya Bapak Ibu ya, membentuk pendapat. Kemudian P4-nya ini mengintegrasikan. Bu, ini ngambil dari mana nih aspek taksonominya? Sudah ada di babon, di paling bawah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menganalisis dan melihat. Oh, menganalisis ya, diambil ini ya. Jadi ambil psikomotoriknya 1, kognitifnya 1, kemudian afektifnya 1 ya. Kemudian dituliskan di sini. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Muslih tadi ya, Bapak Ibu semuanya, integrasi SDGs ya. Jadi ada 17 integrasi. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan mata kuliah yang saya ampu itu
SDGs berapa begitu ya. Nah, kalau misalnya bingung tanya ChatGPT ya. Ibu ketikkan aja misalnya ya mata kuliah misalnya manajemen kelas PAI ya sesuai dengan SDGs berapa. Paling tidak Bapak Ibu kalau di PAI itu yang keempat ya karena pendidikan berkualitas ya. Nah, kenapa kok saya ada 9? Karena ini ada inovasinya gitu. Bagaimana nanti mahasiswa itu ya bisa mempraktekkan terkait apa nih di sini nanti ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana inovasinya. Nah, kemudian yang ke-10 mengurangi kesenjangan. Nah, kemitraan juga untuk mencapai tujuan karena berkolaborasi. Kemudian Bapak Ibu ya yang selanjutnya adalah deskripsi singkat. Ini adalah mata kuliah. Nah, ini ya kata kuncinya yang pertama ini satu kalimat awal ini adalah sama semua ya. Jadi misalnya mata kuliah wajib penciri program studi PJJ begitu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Baru kemudian mata kuliah ini apa? Membekali mahasiswa untuk mengkaji dan menerapkan AI. Nah, kenapa saya menggunakan kecerdasan buatan, Bapak Ibu? Karena kemarin kami ikut pelatihan coding AI TOT begitu ya. Itu kata Pak Menteri Dirjen juga itu kalau bisa kita membumikan bahasa Indonesianya, maka istilahnya adalah kecerdasan buatan. Makanya di sini saya kasih atau. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian mahasiswa akan belajar mengenal teori pembelajaran digital begitu ya sampai ke praktik, kemudian bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan etika digital. Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah kira-kira mata kuliah Bapak Ibu itu sampai mana? C4 atau C6? Kalau C6 berarti sampai mendesain, sampai merancang. Kemudian juga perhatikan ada kata Islamnya. Entah itu di materi pembelajaran, entah itu ada di deskripsi, ya. Ada keislaman, ada kelokalan, dan ada etika digital. Karena ini menjadi body of knowledge PAI ya. Saya kan lulusan S3-nya studi Islam ini Bu Nurhana, jadi ada PAI-PAI-nya begitu ya. Jadi termasuk UIN SSC kan body of knowledge-nya ada digital Bapak Ibu. Jadi makanya perlu memasukkan di deskripsi mata kuliah dan materi ini terkait dengan apa digital ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah referensinya Bapak Ibu ya. Ini buku-buku tentu saja ada yang dari pemerintah, kemudian juga ada yang buatan dari teman-teman kita begitu dan ada sumber yang online ya, jurnal misalnya. Ini kita kasih linknya ya. Biasanya saya kasih juga drive-nya Bapak Ibu ya. Jadi biar mahasiswa itu langsung bisa mendownload bukunya. Misalnya yang Kemendikbud itu yang covernya warna biru, nah itu bisa langsung download ya. Jadi contohnya. Kemudian Bapak Ibu ya, ini yang 18 sampai apa 20 ini adalah link yang saya sampaikan tadi. Jadi kita semuanya kalau buka link ini itu adalah e-booknya online ya, gratis ya Bapak Ibu ya. Nah itu silakan bisa bisa dibagikan dan bisa kita uji cobakan ya. Kemudian integrasi penelitian dan PKM. Jadi kalau nanti kita akan lihat Bapak Ibu RPS ini ada penelitiannya dan ada pengabdiannya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian perangkat lunaknya ya ini ada YouTube, LMS, software, kemudian perangkat kerasnya ada laptop dan alat dan bahan praktik karena di sini kami minta mahasiswa untuk praktik mengajar dari mulai perencanaan sampai evaluasi dengan memanfaatkan AI begitu ya. Nah, ini adalah tabel sesuai template ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini minggu pertama. Nah, cuman saya itu ya tidak per pertemuan karena saya itu apa kan biasanya ada tuh apa dosen yang 1 pertemuan 2 pertemuan 3. Saya terkadang langsung ke paket. Jadi misalnya ada yang 1 ke 2 3 gitu ya. 4 sampai ke 7 begitu ya sehingga kita tidak terlalu dipusingkan dengan administrasi karena metodenya sama ya Bapak Ibu ya metode strateginya sama begitu ya. Nah jadi saya suka satukan begitu apalagi masih 1 JPMK. Nah kemudian Bapak Ibu ya, nah kalau untuk materinya ini bisa ngopi dari sini Bapak Ibu ya materinya kan ini tadi ada 13 begitu ya sehingga bisa
langsung di copy. Nah, sebentar. Ini ya. Nah, indikatornya kemampuan ininya ya, Ibu ya, kemampuan akhir ini CPMK, mahasiswa mampu menganalisis ya dalam PAI. Bahan kajian materi ada di atas, ngambil kemudian indikator. Indikator itu bisa Bapak Ibu menggunakan istilah kelengkapan atau misalnya mengkaji dengan integratif begitu ya, atau misalnya dengan sistematis begitu, atau mengkaji secara mendalam, mengkaji secara holistik ya. Jadi ada tolak ukurnya di bagian ini begitu ya, sehingga bisa terukur. Kemudian ini masuk dalam create knowledge karena kata-katanya adalah menganalisis itu tadi, kemudian bobotnya adalah 10%. Ini pertemuan pertama dilaksanakan secara sinkronus ya Bapak Ibu ya, bentuknya gitu ya. Jadi sudah ada di babon tadi, tinggal copas saja. Kemudian metode-metodenya juga ya. Ini ada di buku aktif juga Bapak Ibu. Jadi nanti bisa tinggal langsung copas saja begitu ya. Nah, kemudian alokasi waktu ini logikanya adalah satu SKS itu adalah 50 menit begitu ya. Jadi ini karena 3 SKS maka dikalikan 3 begitu ya. Nah, ini pengalaman mahasiswanya Bapak Ibu semuanya. Kemudian nah, untuk yang media referensi ini adalah tambahan untuk tahun ini ya. Tahun sebelumnya itu nggak ada ya. Cuman kalau persepsi saya Bapak Ibu semua, referensi itu mahasiswa misalnya menganalisis konsep AI ya. Nah, ini ada di sini semua ternyata. Begitu ya. Karena di artikel pun juga ada konsep AI, jadi makanya kita tuliskan semuanya biar mahasiswa yang memilihkan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih adalah penjelasannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini makanya ada kedalaman, terus ini ada kreativitas, inovatif begitu ya. Kemudian ada misalnya kelengkapan begitu ya. Kemudian ada kreatif. Nah, ini ada asinkronus begitu ya. Ini ada asinkronus. Ini ada keterangan sinkronus di pertemuan yang ke-15. Jadi kami beberapa dosen yang mengampu AI ya bekerja sama nanti untuk mengadakan seminar begitu ya. Sehingga nanti mereka bisa mendapatkan sertifikat juga mahasiswa dan kami menyampaikan terkait praktek-praktek karena praktek-praktek terkait AI ini ya karena kaitan dengan prompt misalnya ya ChatGPT, nah itu nanti mahasiswa bisa praktek langsung saat kami melakukan seminar. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada UTS-nya kemudian UAS-nya. Nah, rancangan tugasnya, nah ini ya format rancangan tugas. Nah, kolomnya adalah capaian pembelajaran dan materi. Jadi tinggal dicopas dari atas. Kemudian ada tadi kan ada T ya. Kalau T itu berarti tutoring. Kalau ini TM itu tugas mandiri, TT tugas terstruktur. Ini di babon juga ada ya. Jadi misalnya tugas mandiri kan mahasiswa mempelajari e-book dan seterusnya. Kemudian misalnya tugas terstrukturnya adalah misalnya menyusun ringkasan atau mind map. Nah, ini karena kita belum pertemuan, terkadang saya menawarkan kepada mahasiswa begitu ya. Mahasiswa inginnya mau dibikin mind map atau mau bikin ringkasan yang dalam bentuk apa gitu. Jadi pertemuan pertama itu kan kesepakatan sehingga kita tidak kita tidak ini, tapi juga ada usulan dari mahasiswa inginnya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi OB itu ya Bapak Ibu luarannya jelas di sini. Oh, kalau ini luarannya apa? Oh, ini ada kuis ya. Kita nanti bisa sambung juga di LMS ya, review artikel misalnya begitu. Kemudian ini ada konsep mappingnya, berarti penilaian produknya begitu ya. Dan di sini misalnya yang CPMK 2 dia merancang perencanaan media ya, strategi. Nah, ini dia pengabdian di sekolah, meskipun entah nanti mungkin sekolahnya sendiri begitu ya. Kemudian dia melakukan penelitian ya, dia praktek sendiri bagaimana merancang AI atau minta gurunya untuk mengajar dan divideokan begitu ya. Jadi di sini kami sudah terbiasa mengajar itu berbasis tridharma, artinya juga ada penelitiannya dan ada pengabdiannya begitu ya. Sehingga video itu bisa diupload dan bisa berbagi praktek baik. Oh, ngajarnya itu begini ya kalau misalnya
apa dengan menggunakan AI begitu. Misalnya contoh absensi aja kan sekarang sudah pakai yang scan barcode begitu ya dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan menyampaikan ke sana sehingga mahasiswa-mahasiswa kita itu mendapat bekal terkait dengan pemanfaatan AI dari mulai belajar awal sampai ke akhir begitu ya, sampai ke perencanaan. Nah, ini OB-nya Bapak Ibu ya. Jadi ada produk videonya, kemudian yang CPMK 3 itu juga ada produk rancangannya. Jadi misalnya evaluasi, misalnya oh pakai Google Form, oh pakai Kahoot atau pakai quiz dan sebagainya begitu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan di sana ya, begitu. Kemudian rubrik, nah rubrik nanti ini tinggal copas yang dari babon saya saja. Kalau produk itu sudah ada template-nya, review artikel juga misalnya udah ada template-nya, misalnya mind map juga ada template-nya. Kemudian ada teknik pensekoran. Nah, ini tinggal mindah saja sebenarnya, Bu. Akan memang terlihat rumit, tapi ini mindah sebenarnya. Ini CPL mindah dari atas, CPMK 1, 2, 3. Nah, taksonomi Bloom juga mindah dari atas. Kalau yang di template itu ya Bapak Ibu itu bentuknya paragraf. Cuman karena saya terbiasa dengan tabel dan di contoh di KPT itu tabel, jadi saya mengikuti yang contoh. Tapi kurang lebih isinya adalah sama. Saya tetap tidak mengubah di template ya karena kurang lebihnya tetap sama begitu. Ada luarannya, kemudian bagaimana strateginya, dia TM atau tugas mandiri dan seterusnya begitu ya. Dan ada presentasinya nih Bapak Ibu ya sehingga tugas itu mahasiswa juga jelas apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ini bisa disampaikan di awal perkuliahan gitu ya. Nah, ini ada kisi-kisi UTS, ini juga bisa copas dari yang atas Bapak Ibu. Jadi apa bentuknya juga seperti apa. Nah, ini kenapa masih atau karena kita kesepakatan dengan mahasiswa ya. Kalau saya lebih ke sana begitu ya, tapi ada pilihan-pilihannya begitu. Kemudian, nah ini adalah ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih kepada CPMK 1 skornya berapa, 2 berapa, CPMK 3 berapa, total 100 begitu ya. Atau boleh pakai model yang misalnya tugas terstruktur atau misalnya UTS, UAS dan seterusnya sehingga total 100 itu silakan saja begitu ya. Yang jelas adalah jumlahnya tetap 100 begitu ya. Dan kita akan mudah untuk pindah ke portalnya begitu. Ini untuk rubrik penilaian sikapnya ya Bapak Ibu, ini udah ada di template, kemudian nilai juga sudah ada di template. Nah, saya terkadang menambahkan ini Bapak Ibu karena ini template yang eh, saat dulu kayaknya Pak Musli jadi wadek begitu ya. Nah, dulu tuh ada yang seperti ini. Ternyata ini memudahkan saya ketika mengisi di portal begitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Eh itu kurang lebihnya Bapak Ibu barangkali cukup ya Bu Sekretaris ya. Ini yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu ingin yang mana nih yang saya bagikan di Dua-duanya. dua-duanya pengen ya. Tapi Soalnya semoga semoga paham ya Bapak Ibu ya, walaupun singkat ya kata-kata kuncinya itu. Jadi kita tidak lagi menggunakan diksi memahami, tapi lebih ke CP dan apa menerapkan dan menganalisis. Karena anak kecil aja, anak SD aja sekarang disuruh hot gitu ya, masuk mahasiswa nggak hot gitu. Oke, begitu Bu Sekretaris. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan, Oke. Terima kasih Ibu atas paparannya, sangat lengkap ini. RPS-nya menjadi sumber rujukan tentunya bagi Bapak Ibu Rektor PJJPAI. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan membuka sesi tanya jawab karena waktunya sangat terbatas dan Bu narasumber juga tentu memiliki waktu untuk berkegiatan lainnya. Kami persilakan dua penanya, barangkali ada yang mau mengonfirmasi setelah adanya paparan dari Bu Dr. Widya. Silakan Bapak Ibu. Bu Nurhana, izin bertanya Bu. Silakan Ibu Mangga. Izin saya dulu ya Bu Nurlela. Ya, boleh saya, boleh. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. saya Assalamualaikum dulu apa? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Bu Nurla, mungkin saya saya begini dulu ya. ya. Gimana kedengaran nggak, Bun? Ya. Mau saya dulu atau Bu Nurlela dulu nih, Bu Nurhana?
Oh ya udah nanti saya dulu belakangan aja, saya belakangan dah. Saya belakangan. Tadi ya. Monggo, Ya. monggo. Monggo. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa, Ibu Dr. Maulidia Upa. Sangat komprehensif ya. PMK sampai evaluasi kisi-kisi, semuanya lengkap gitu ya. Saya kalau membuat kayaknya tidak cukup 1 hari 2 hari ini Bu Maulidia. Ya, yang saya tanyakan adalah saya memang terus terang masih kebingungan untuk membuat RPS micro teaching. Dalam pikiran saya, micro teaching itu kan lebih banyak menuntut mahasiswa untuk praktik mengajar, begitu ya Bu Dokter. Karena sehari-hari kalau kita offline pun, ya misalkan di PAI atau di Kadis Matematika atau di IPS, itu micro teaching itu adalah menuntut mahasiswa di kelas kalau ini offline untuk praktik mengajar begitu. Nah saya masih bingung gitu. Misalkan kalau yang awal-awal saya mau menyampaikan mahasiswa itu harus merancang, mendesain modul ajar misalnya seperti itu. Oke, itu awal-awal menuntut mahasiswa untuk bisa menyampaikan, tetapi mungkin sedikit disampaikan dulu materinya oleh saya. Tapi untuk selanjutnya, jika mahasiswa itu misalnya satu kelas ada 36 dibagi misalkan pertemuan, misalkan Bu ya, 13 pertemuan, untuk satu pertemuannya berapa orang dibagi 100 menit atau 150 menit menjadi orang berapa menitan. Itu satu. Yang pertama, apakah benar cara saya seperti itu? Yaitu membagi, kenapa 13? Karena mungkin dikurangi pertama tatap muka, yang pertama minggu pertama itu pengenalan, kemudian RPS dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya mungkin langsung atau mungkin yang minggu kedua itu menugaskan modul ajar misalkan. Berarti kan sudah dikurangi tuh Bu, ada 12. Yang satunya UTS dan yang satunya adalah UAS. Berarti kan dikurangi 4 pertemuan kalau menurut saya, sehingga tersisa 12. Nah, tetapi yang kebingungan kedua, bagaimana UTS dan UAS-nya? Apakah itu juga menguji pengetahuan hot dari mahasiswa itu, gitu ya Bu ya, tentang atau praktik lagi untuk UTS dan UAS-nya? Itu barangkali, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dokter. Bu Sekrat langsung Enggak ya? Iya, Oke. Ibu Ibu, langsung direspon. Oke, nah saya mau sharing nih ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya berapa lama kita membuat RPS begitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan AI. Nah, ini bukan karena saya ngajar AI ya, Bu Mumun ya, Bu Dokter ini ya. Ini tadi sambil Ibu bertanya, waduh kelihatan nggak ya sinyal ini? Bu Dokter Mumun kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan Bu, Nah, jadi begini, promnya begini ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi ini adalah AI yang membantu kita. Jangan sampai kita kemudian coba semuanya ya. Nah, promnya adalah buatkan saya RPS berbasis OB untuk mata kuliah micro teaching ya di Prodi PAI. Gitu ya Bu Dokter Mumun ya. Nanti dicoba AI-nya ya. Tadi juga Pak Haji, Pak Faruk itu ini manajemen kelas begitu. Tapi kita di sini adalah AI itu ChatGPT ini contoh salah satu apa? Ya Bu, saya juga sudah memanfaatkan AI ya. AI. Nah, gitu ya. Artinya kita tidak perlu berhari-hari untuk apa membuat RPS. Ini saya kasih tips cepat begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ya. Oke, SKS-nya 2 betul nggak Bu Dokter Mumun? SKS-nya kurang tahu berapa ya, 2 kayaknya ya. 2 biasanya micro Enggak Bu, teaching itu kalau 2. mulai kan 7.30. Kalau kelas yang kelas 22 ya, mulainya 7.30 sampai 9.30. Berarti 2 jam Bu. 2 jam itu berarti 120. Iya, oke. Jadi Ibu ya, Bu Dokter ya, nanti tinggal di sini ditambahkan
mata kuliah micro teaching adalah mata kuliah wajib penciri program studi. Kata pertamanya ikut dari saya. Copas yang dari saya. Mata kuliah ini penciri wajib tadi ya, begitu. Terus kemudian ini, nah deskripsinya kita lihat ya. Kalau misalnya ada yang C2, maka kita naikkan levelnya, begitu ya. Nah, ini kan udah oke nih, Ibu ya. Jadi dan tertata misalnya dari mulai merancang pembelajaran sudah ini dokter udah C6 ya. Kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Nah, ini kan bagian dari proses micro teaching ini ya. Begitu ya, Iya. Bu Dokter ya. Nah, ini CPL-nya di sini misalnya 3 ya. Kalau ternyata nanti Bapak Ibu misalnya pakai AI dan kemudian munculnya 5 atau 6, maka promnya langsung dikunci saja ya. Misalnya di sini, oh Ibu nggak yakin begitu ya dengan yang C-nya kok kebanyakan begitu. Buatkan saya CPL begitu ya, CPL cukup 3 saja begitu ya, yang dari ini. Nah, dia akan meringkaskan gitu. Tapi tetap kita melihat. Nah, kalau CPL itu nanti dari prodi Bu Dokter Mumun ya. Ini itu nanti dari prodi. Nah, kalau CPMK itu adalah breakdown dari CPL. Nah, ini juga sudah merancang, menerapkan ya. Nah, ini ya. Nah, ini breakdown dari sini. Nah, kemudian tadi pertanyaannya ya, ini kan sudah mengikuti alur nih dari mulai konsep perencanaan sampai bagaimana mengajar dan praktik sampai kepada evaluasi begitu ya. Nah, ini metodenya juga ada referensi. Kalau misalnya referensinya nambah lagi. Nah, ini ada Joyce ya. Nah, ini Joyce bagus nih. Kemudian, nah ini Bu, ya. Strateginya bagaimana? Kan kita pakai LMS, maka mahasiswa diminta video, Bu. Jadi ujian PPG kan sekarang dia praktek video begitu kan. Nah, jadi untuk menghemat waktu dan biaya begitu ya, sehingga tidak memakan waktu juga lama, maka mahasiswa diminta untuk membuat video ya, luarannya itu jadi luaran Bu ya. Luarannya adalah membuat video dan diupload di Drive, atau misalnya kalau itu diizinkan ya diupload di YouTube begitu ya, sehingga Ibu hanya melihatnya di link saja begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti kalau untuk prakteknya, nah ini disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya ya. Kalau misalnya ini kan kita rata-rata 40 sampai 50 ya. Nah, nanti ini sehingga ketika pertemuan nge-Zoom saya sarankan ya hanya bagaimana mengevaluasi teknik dan sebagainya begitu ya, Ibu ya. Bagaimana mereka ngajarnya dan itu pun juga bisa misalnya sesama temannya menilai temannya dengan melihat link itu disebarkan. Begitu kurang lebihnya. Nah, ini ya, Ibu ya. Dokter Mumun ya. Nah, nanti bisa memanfaatkan AI ya. Begitu. Itu insya Allah jawabannya. Semoga puas ya, Bu. Puas. Nanti bisa lewat darat ini sepertinya, Bu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sangat konkret sekali, Bapak dan Ibu. Kemudian ini kita akan satu lagi ya, Bu Maulidia, satu lagi pertanyaan ada dari Bu Nurlela kepada Bu Nurlela, silakan. Terima kasih Bu Mumun. Oh, sebentar aja. Bu, bagaimana menghindari supaya tidak terkena plagiat, Bu? Itu kan dari ChatGPT ya, Bu. Oke, kalau terhindar dari plagiasi, makanya parafrase, Bu. Kalau parafrase itu pakai Quillbot, Bu. Kalau AI-nya Quillbot, ya namanya Quillbot. Saya perlu praktekkan di sini. Nah, kalau nggak pakai Quillbot ya parafrase sendiri, menyusun sendiri begitu ya. Tapi sekarang pun kita menulis sendiri itu terkadang kena AI juga, kena Turnitin juga, Bu. Jadi gimana dong? Gitu ya, Bu ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Silakan Ibu Nurlela, terima kasih atas responnya. Bu Nurlela, silakan Bu. Mic-nya belum dinyalakan, Bu Aji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemaparan hari ini luar biasa ya. Paling tidak saya bisa sedikit banyak menyimak lah apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Maulida tadi ya.
Sehubungan dengan saya kebetulan ya diamanatin terkait dengan mata kuliahnya itu praktek ibadah kan ya gitu. Sedangkan kita ketahui bahwa di dalam RPS yang berbasis OB ini ya ini adalah ya yang berorientasi. Ya, Ibu. Apakah sudah tersampaikan semua, Bu? Sepertinya terputus ini, Ibu Mauidya. Apakah terbaca, Bu, arah pertanyaannya, Bu? Mungkin ini Bu narasumber Menerawang ya. terpental ya? Apa kira-kira? Jadi mata kuliah praktek ibadah. Kemudian pertanyaannya Iya, belum ada. terpental ini. Untuk praktik ibadah mungkin Ya, ada beberapa dosen yang bertanya akan seperti apa kegiatannya sama-sama praktik dengan Bu Mumun juga ini, Bu Dokter. Bun, Bun, ini oh, saya nih Bun. Ya, oke. Ah iya, Maksud siap. saya Silakan, ya Bu. malum ininya lagi nih. Jadi maksud saya begini ya. Kan itu jelas yang namanya praktek ibadah itu ya sudah barang tentu merupakan ya hasil atau dari kegiatan itu menunjukkan adalah yang harus dicapai ya dalam ya membekali setelah mereka keluar dari kegiatan ini ya. Oleh karena itu saya ingin pertama ya, mungkin kita perlu di mata kuliah ini harus ada ya pertemuan khusus ya dengan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah ini ya. Karena kita ingin mengeluarkan atau juga melahirkan nanti calon sarjana yang memiliki ya apa pengetahuan yang terukur baik dari pengetahuan atau keterampilan ya. Jadi mungkin ini perlu ada mungkin pertemuan ya. Kemudian juga kita sambil membuat ya berkenaan dengan RPS ini ya yang kemudian punya acuan dan pedomannya ya. Sehingga insya Allah ini kita ya melangkah ya untuk menyampaikan ini kepada para mahasiswa ini, wah insya Allah akan tidak terlalu apa namanya jauh lah. Kita akan satu persepsi, walaupun nanti dalam redaksi pengembangannya kita juga ini, tapi tujuannya insya Allah kita akan sampai kepada apa yang kita siapkan di materi tersebut. Oleh karena itu saja mungkin dari saya ya, mungkin Bu Nurhana ya mohon untuk bisa nanti teman-teman nih khusus yang di praktek ibadah ini perlu ada pertemuan ya, kemudian cuma membahas ini, yang kemudian wah insya Allah ini akan dijadikan acuan ya atau pedoman ya untuk kita bersama-sama pada saat mengampu mata kuliah itu. Barangkali itu saja ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurella. Ibu narasumber bisa langsung merespon mungkin? oke. Nah, Bu Haji, mungkin ada yang berinisiatif membuat grup aja begitu nanti di-share Ya, ke ya, Bu betul. Sekretaris. Nah, nanti teman-teman gabung karena dari semester lalu pun kami juga begitu, yang tim teaching begitu ya, yang mata Ya, kuliahnya ya, sama, betul. itu kami bergabung dan kami berdiskusi terkait MK yang kita tempuh itu Bu Haji begitu. Nah, Ya, terkait praktek ibadah memang saya sepakat juga bahwa itu harus ada penyamaan persepsi, apakah nanti misalnya contohnya konsepnya dulu, kemudian sholat, puasa, zakat, minimal gitu ya Bu Haji ya, misalnya betul. haji, Ya, kemudian ibadah sunnahnya, nah kemudian sampai kepada tugasnya, apakah mahasiswa OB-nya itu video. dia bikin video tadi, atau misalnya OB-nya itu bisa bikin video tapi upload di Instagram begitu ya, atau Betul. misalnya Ya, di ya. YouTube, atau misalnya review artikel atau bikin mind map yang dia bikin poster tata cara beribadahnya. Nah itu, jadi ada banyak pilihan OB yang bisa dari mata kuliah praktek ibadah ini ya, Ibu ya. Atau misalnya bikin artikel pun juga bisa. Semester lalu saya publikasi ilmiah juga Ya, bikin artikel anak-anak iya, iya. teman-teman mahasiswa itu. Begitu Bu Haja, Ya, oke, gitu terima ya. kasih Bu. Terima kasih Bu Dokter, Ya, terima kasih. ya, ya, Ya. sama-sama.
Begitu, tadi ada respon yang positif sekali, Bu Nurella dan para peserta lainnya. Bu narasumber menyarankan adanya koordinator. Boleh sekali ya, itu inisiatifnya sudah dimulai dari MK pemanfaatan. Iya ya, Bu, sudah ada di ruangan semua ini, Bu, tampaknya, Bu. Boleh, kemarin juga ada yang menjapri begitu, Bapak Ibu, apakah diizinkan jika ada koordinator silakan. Boleh sekali Bapak dan Ibu berinisiatif menggunakan grup khusus ya. Kalau di Ibu narasumber grup khusus ya ada tersendiri ya. Boleh itu dikelola oleh dosen-dosen dan bahkan ketika Ibu narasumber sudah mengunggah RPS bisa diizinkan ya Ibu untuk yang Iya, lainnya betul. menggunakan RPS yang sama. Betul, betul, Betul. betul. Mm-mm. Karena sebenarnya kita itu kan tutor ya, Ibu ya. RPS itu kewajiban dosen begitu ya. Makanya anggap aja tutor-tutor bergabung menjadi dosen gitu ya. Sehingga itu bisa menyusun RPS dan kita juga bisa ini Bu Hajah tadi seperti saya ceritakan ya di mata kuliah pemanfaatan AI di pertemuan yang ke berapa? Pertemuan kelima ya, pertemuan kelima yang nanti di bulan Oktober itu ada seminarnya Bu aja gitu. Narasumbernya adalah dosen-dosen itu. Siapa yang siap untuk jadi narasumber untuk mata kuliah ini ya, misalnya ada nanti perencanaannya, strateginya atau apa dan sebagainya. Nah, itu bisa menguntungkan kita karena kita nanti sebagai narasumber ya. Nah, ini ide untuk Bapak Ibu semuanya ya, sehingga kita bisa menambah, kita bisa menambah portofolio kita bisa menjadi narasumber di anak-anak kita dan keuntungan juga kepada mahasiswa karena mahasiswa memiliki sertifikat ya. Semester kemarin sertifikat mahasiswa itu ditandatangani oleh ketua PJJ begitu. Itu nilai plus di mata kuliah yang kami kemarin ampu begitu. Itu silakan Bapak Ibu. Iya, ini ada pertanyaan Ibu sedikit. Bagaimana jika ada grup? Silakan Bapak Ibu. Langsung dikelola secara mandiri ya. Di MK pemanfaatan AI pun demikian ya Ibu ya yang sudah berjalan ya. Boleh diinisiasi ya Bu Dina, silakan dimulai. Praktik baiknya sudah ada inspirasinya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini waktu sudah menunjukkan asar. Mungkin ada closing statement dulu dari Ibu narasumber kepada Ibu Dr. Maulidi. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Sekretaris. Nah, ini Bapak Ibu ya merespon karena banyak yang tertarik dengan itu tadi grup. Jadi ada yang inisiatif untuk bikin grup ya Bapak Ibu. Kemudian di setting aja mereka bisa masuk dan nanti di share di grup kan bisa begitu ya. Nah, sehingga kita bisa sharing dengan teman-teman kita tidak hanya RPS tapi juga bagaimana menyusun materi kan begitu ya. Bagaimana OB-nya begitu ya, bagaimana nanti luarannya itu seperti apa nih dari mata kuliah ini sehingga capaian pembelajaran yang diharapkan oleh prodi untuk menuju kelulusan itu adalah sama begitu ya. Nah, closing dari saya, jadi Bapak Ibu, RPS itu bukan sekedar dokumen, tapi bagaimana kompas yang menuntun perjalanan belajar menuju tujuan bersama. Dan dengan RPS kita menata arah agar ilmu kita tidak hanya diajarkan tetapi juga dihidupkan ya. Gombal banget ini Bapak Ibu, tapi itu penuh makna kalau misalnya Bapak Ibu ini ya. Oke, jadi mari kita bersama-sama untuk menyusun RPS ya, seperti menyusun peta sehingga jelas jalannya semakin mudah untuk mahasiswa dan sampai pada tujuannya. Terima kasih Bu Sekretaris dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah. Nanti insya Allah kita share yang Bapak Ibu inginkan ya. Ingin yang mana saya share gitu. Karena itu menjadi amal jariah tim dari pemanfaatan AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, ini inspirasinya, ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Dr. Maulidia sebagai narasumber kita pada sesi hari ini. Tentu akan ada praktik-praktik baik lagi. Begitu ya Bu Maulidia ya, jangan-jangan narasumbernya juga dari lintas dosen, sangat membuka sekali peluang seperti itu. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari awal hingga akhir. Silakan Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Mawidia yang telah berkenan berbagi hal-hal
yang sangat memotivasi kita ya Bapak dan Ibu. Kami dari pengelola jurusan PJJPAI memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang kami lakukan. Tentunya kita terus bersinergi untuk melakukan yang terbaik Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri kegiatan pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Ya, makasih. Kapan kita nanti tenis meja lagi? Ya.